Presiden Prabowo Subianto menunda keberangkatan selama 2 jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa 11 November 2025. Rapat ini digelar menjelang keberangkatannya ke Sydney, Australia untuk kunjungan kenegaraan selama 1 hari. Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Attah, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran negara. Ia menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus digunakan tepat sasaran dan tepat waktu termasuk dana transfer ke daerah. Presiden juga memerintahkan Menteri Sekretaris Negara untuk segera melakukan koordinasi dan pemeriksaan terkait penyerapan anggaran serta penggunaan transfer ke daerah menjelang akhir tahun. Setelah rapat selesai, Presiden Prabowo menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma dan lepas landas sekitar pukul 11 menuju Bandar Udara Sydney Kingsford Smith. Dalam penerbangan tersebut, ia turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Seskab Teddy Indrawijaya. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan, termasuk pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Anthony Albanese serta menghadiri upacara resmi yang dipimpin Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn. Selain itu, ia juga akan mengikuti sejumlah pertemuan lain yang difokuskan pada penguatan kerjasama di sektor perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri antara Indonesia dan Australia. Beberapa waktu kemudian, Presiden Prabowo beserta rombongan tiba di Bandar Udara Sydney Kingsford Smith sekitar pukul 22 waktu setempat. Kedatangan Presiden disambut secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Honorary Aide de Camp Brigadier Phil Bridie, Official Secretary to the Governor of New South Wales Colonel Michael Miller LVORFD, Deputy Secretary International and Security Kendra Moronyi, Duta Besar Australia untuk Indonesia Rad Brazier, serta Deputi Kepala Protokol Premier S Department Karina Cameron. Dari pihak Indonesia, penyambutan dilakukan oleh Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono dan Atase Pertahanan RI Laksamana Pertama Yusliandi Ginting. Usai prosesi penyambutan, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama rangkaian kunjungan kenegaraan di Sydney. Setibanya di halaman hotel, suasana hangat dan penuh semangat dari diaspora menyelimuti lobi hotel tempat Presiden Prabowo Subianto bermalam di kota Sydney. Kehadiran Presiden Prabowo disambut meriah oleh puluhan warga dan diaspora Indonesia yang telah menunggu sejak sore hari. Dari luar area hotel, para diaspora dengan penuh antusias melambaikan bendera merah putih seraya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di pintu masuk, 2 anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional menyambut Presiden Prabowo dengan senyum tulus dan menyerahkan bunga sebagai tanda hormat dan kebanggaan. Begitu memasuki lobi, Presiden Prabowo disambut sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang telah lebih dulu tiba di Sydney, diantaranya Menko Polkam Jamari Caniago hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Bagi para diaspora Indonesia, momen menyambut langsung Presiden Prabowo menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Salah satunya adalah Eni, warga Indonesia yang telah lama bermukim di Sydney. Mereka mengaku kagum dengan sikap Presiden yang hangat dan rendah hati kepada masyarakat. Mereka menyampaikan harapan agar hubungan Indonesia dan Australia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Mereka juga menilai hubungan Indonesia dan Australia berjalan harmonis serta membuka banyak peluang bagi diaspora untuk berkontribusi. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sydney bukan hanya tentang agenda kenegaraan, tetapi juga menjadi simbol kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya di perantauan. Senyum, lambaian tangan, dan sapaan hangat dari Presiden menjadi momen yang melekat di hati para diaspora Indonesia yang jauh dari tanah air.